ada sedikit masalah teknis ya. Sebentar, ini akan saya unggah setelah kuliah ini ya. Jadi sekarang diikuti saja. Jadi untuk pagi ini materinya adalah tabletasi. Apabila nanti ada suara saya yang tidak terdengar atau ada masalah dengan audio, silakan saya tolong diinfo ya. Oke, jadi ini materi mengenai tabletasi ya, yang sudah kalian laksanakan juga di praktikum. Nah, kalau di praktikum kalian mungkin seringkali atau pernah mengamati bahwa terjadi masalah dengan tablet, di mana tabletnya tidak terbentuk dengan baik, kemudian juga mungkin tabletnya mengalami lengket dan sebagainya. Karena pada prinsipnya penentunya itu adalah formula yang kita buat, yaitu formula sebagai master atau tuannya, dan kemudian mesin tabletasi itu hanya sebagai pelaksana atau mungkin istilahnya sebagai budaknya ya, slave-nya. Jadi dia akan bekerja sesuai dengan kemampuan maksimumnya dia dan sesudah itu jika memang belum terbentuk berarti masalah ada pada formulanya ya, itu. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai tabletasi, maka yang perlu diperhatikan adalah dua aspek, adalah yang pertama adalah aspek dari mesin dan peralatan pendukungnya. Ya. Nah, ini mesin tablet dimulai dari yang paling sederhana ya. Ada yang pernah membuat pelet KBR di praktikum kualitatif mungkin ya, FTIR? Dihan ada Dihan? Iya, Ibu pernah. Pernah. Nah, sebetulnya yang paling simpel, yang paling sederhana itu kita bisa memanfaatkan pelet peralatan pencetak pelet KBR itu yaitu pompa hidrolik ya. Jadi pada prinsipnya kita mengisikan bahan yang akan kita tablet di situ, kemudian kita kempa hingga dia memadat pada kekuatan tertentu. Nah, selain yang sederhana, ada juga yang berprinsip dan diambil dari prinsip yang sama, namun dia lebih modern, yaitu yang sisi kiri ya, gambar di sisi kiri, di mana punch dan die atau peralatan tabletasinya itu bisa menyerupai yang ada di mesin tablet yang besar ya, dan kemudian juga ketika tekanan kempa sudah tercapai, maka otomatis punch-nya akan terangkat sendiri ke atas. Nah, kemudian ini yang kalian lihat dan kalian gunakan pada saat praktikum yaitu single punch. Single punch itu artinya hanya terdiri dari satu set, yaitu satu set peralatan tabletasi yang disebut dengan punch atas, punch bawah, dan die atau ruang cetaknya. Ya. Nah, jadi kalau yang kalian lihat di lab kemarin pada saat praktikum ada yang versi lebih modern yang dari merek RWK dan ada yang versi lama yang alat yang lebih besar ya, tapi mereka prinsipnya itu sama ya. Jadi dia apa namanya akan bekerja mulai dari sebentar ini supaya saya lebih mudah ya. Oke. Em, Nah, jadi mulai dari aliran bahan yang akan kita cetak mengalir melalui hopper di sini, kemudian masuk ke dalam ruang cetaknya ya, die-nya di sini. Kemudian dia akan ditekan oleh punch atas dan diejeksikan oleh punch bawah. Nah, jadi ini ya sequence atau alurnya ya, di mana eh, bahan akan mengalir masuk ke dalam die dan kemudian terjadi proses cetak di situ. Nah, sekarang kita lihat sebentar mengenai rotary tableting machine.
Tadi kita sudah lihat sekilas ya. Jadi sebetulnya pada proses tabletasi ya. Nah, ada dua punch bawah dan punch atas akan bergerak dan juga die. Jadi ketika mereka satu saat ini bergerak, memutar, jadi geraknya itu berputar, maka pada mesin tablet yang ukuran besar disebut sebagai rotary ya, karena dia berputar. Nah, di situ ada dua tekanan yang diberikan, yaitu pre-compression dan main compression. Kalau di single punch hanya langsung pada ya. Nah, jumlah dari punch dan die yang ada disebut sebagai station. Jadi ketika kita bilang mesin tablet rotary 8 stations, itu artinya ada 8 set punch dan die. Ya. Nah, jadi ini adalah bagian-bagiannya ya, di mana ada fungsi masing-masingnya, nanti bisa dibaca sendiri ketika saya berikan slide-nya ya. Jadi ada prekompresi, jadi dia fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan udara yang berlebih ya, karena kan dia bergerak dengan cepat ya si rotary tableting machine ini. Kemudian ada main compression atau kompresi yang utama, dan kemudian yang apa namanya ada yang pasti harus diketahui adalah chemtrack. Jadi dia menggerakkan semua pergerakan dari upper punch dan lower punch ini. Ya. Dan kemudian ada untuk pengisian tidak ditimbang satu-satu, melainkan berdasarkan pada optimasi, pada setting jarak antara punch bawah itu sekian di dalam die, maka dan tekanan dari punch atas sudah terjadi, maka akan dihasilkan tablet dengan bobot yang sesuai. Nah, kalau kita melihat, maka ini adalah yang dimaksud yang ada panjang-panjangnya itu punch, sedangkan yang bulendernya tengah-tengahnya itu bulatan disebut sebagai die. Nah, Adi Chandra ada? Halo. Yang bernama Adi Chandra ada pagi ini? Ada Bu Deni. Oke, menurut Adi, ini punch bawah ini yang sebelah kiri atau yang kanan? Yang bagian bawahnya lebih panjang atau bagian bawahnya yang lebih pendek kah yang disebut sebagai punch bawah? Lebih pendek sepertinya Bu. Lebih pendek, oke. Sebentar, baik. Kalau menurut siapa ya di sini? Aura ada? Aura Faya? Aura Faya Hayura, ada nggak? Oke, ada tapi suaranya nggak ada. Coba Aura, ini yang punch bawah, yang kiri apa yang kanan? Oke, ya karena katanya Aura mic-nya mati, jadi yang kiri. Ya, satu lagi, menurut Rahadian, Rahadian ada nggak? Rahadian Nuraini. Hadir Ibu. Ya, menurut Rahadian yang kiri apa yang kanan? Yang kiri yang panjang ini bawahnya. Oke, kenapa? Mengapa memilih yang kiri? Ada alasan tertentu atau tidak ada? Ya, jadi yang punch bawah itu yang kiri. Kenapa? Kalau ujungnya lebih panjang, dia itu berfungsi untuk mengejeksikan ya. Jadi posisi punch bawah itu nantinya dia ketika tablet sudah terbentuk, maka dia mendorong tablet itu keluar ya. Maka punch bawah itu harus lebih ini yang lebih panjang ya. Jadi jangan terbalik. Yang lebih pendek ujungnya itu punch atas untuk memberikan tekanan kepada bahan yang di tablet. Nah,
Karena apa? Karena kalau posisinya terbalik, maka bisa terjadi patah. Nah, panci ini juga harganya tidak murah ya, sehingga harus betul-betul benar pemasangannya. Kalau die tidak ada masalah karena dia pasti ada di tengah-tengah, hanya punch bawah dan punch atas itu karena panjangnya sama, maka dia bisa tertukar. Maka yang diperhatikan adalah panjang dari si bagian bawahnya ini ya, ujung punch-nya. Nah, kemudian jadi ini ya, upper punch, lower punch. Nah, kemudian punch itu sendiri secara umum ada dua tipe, yaitu berdasarkan standar Amerika atau TSM dan standar Eropa atau EU. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya adalah pada ini apa namanya, total panjangnya ini ya. Nah, sebentar saya beri ini ya. Nah, jadi pada total panjang antara ujung punch-nya ini, kepala punch-nya dengan yang paling bawah ini, bagian terpanjangnya ini totalnya itu antara yang Eropa dengan yang Amerika itu berbeda. Dan ini harus diperhatikan dengan benar karena setiap mesin punya standarnya masing-masing. Ada mesin tablet yang bisa keduanya, tetapi ini lebih mahal. Dan ada yang dia hanya bisa untuk dipasangi dengan punch yang standar Eropa atau standar Amerika saja. Jadi yang standar Eropa ya, EU itu sedikit lebih panjang dibandingkan yang Amerika. Nah, jadi perbedaannya di situ. Jadi ada apa namanya? Nah, sedangkan istilah B tools dan D tools ya, B dan D di sini ya, itu terkait dengan lebar kepala dari punch-nya ini ya. Jadi kalau D tools ini dia kepala punch-nya lebih lebar ya, sedangkan D tools ini lebih pendek. Nah, nanti kegunaannya apa kita lihat di belakang. Sehingga kita harus memahami dengan benar untuk mesin tablet yang akan digunakan, dia mengikuti standar yang mana? Apakah Eropa, apakah Amerika, apakah dari masing-masingnya itu BTools ataukah D-Tools. Nah, jadi di sini ya, diameter kepala punch-nya di sini bedanya di situ ya. Kemudian juga kalau length-nya sama. Nah, kalau ada juga BB dan DB itu terkait dengan maksimum ini apa namanya, ukuran die yang bisa dipergunakan dan terkait juga dengan ukuran dari si tabletnya. Sehingga toolsnya ini menjadi penting ketika kita memutuskan akan membeli mesin tablet yang seperti apa. Karena peruntukan di masa depannya ini penting. Jadi apakah nanti perusahaan itu akan memproduksi, kemungkinan akan memproduksi tablet hingga ukuran yang sebesar ini ya, misalkan di desain di punch ini, punch tipe D, ataukah cukup hanya misalkan yang BB saja ya, itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bariantika sudah cukup jelas? Sudah, Ibu. Oke, nah kemudian ini berbagai bentuk dari tablet ya, kemarin kalian sudah belajar ada yang bentuknya flat, ada yang bentuknya cenderung apa, oblong ya istilahnya ya, kaplet oblong yang convex ya. Dan kemudian nilai perhitungan tensile strength-nya juga berbeda. Nah, yang perlu diperhatikan, apakah perbedaan desain punch dalam artian bentuk tablet akan menghasilkan mutu fisik tablet yang berbeda? Jawabannya iya ya. Jadi di sini karena di sini ada perbedaan dimensi di mana akan mempengaruhi tekanan gempa yang diteruskan kepada tabletnya itu nantinya. Nah, jadi ini pada saat menentukan, oh saya mau membuat tablet dengan bobot sekian pada saat membuat spesifikasi produknya. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi kalau untuk tablet dengan diameter 6 mm, ini biasanya volumenya berapa? Ya, nah volume ini juga dipengaruhi, jangan lupa dipengaruhi pula oleh ukuran dari campuran ataupun granul yang akan di tablet ya. Sehingga ini biasanya yang saya tampilkan di sini itu sebagai guidance atau tuntunan secara umum. Namun pada saat membeli ukuran punch itu juga harus dipastikan kepada pembuatnya. Ya.
Nah, itu tadi terkait untuk toolsnya atau peralatannya yang membantu untuk pembuatan tabletnya. Nah, kemudian pada saat proses tabletasi itu ada 3 aspek yang harus diperhatikan karena ini berbeda, ya. Yang pertama adalah tabletability, yaitu kemampuan suatu tablet untuk dikempa, ya, dikempa aja. Suatu bahan untuk dikempa dan kemudian dia membentuk menjadi tablet dengan kekuatan tablet tertentu atau di situ tensile strength. Kemudian ada istilah compressibility, ya. Jadi kalau compressibility lebih kepada kemampuan suatu serbuk atau suatu bahan, ya. Ketika dia dikempa, dia mengalami penurunan volume dengan adanya tekanan kempa tersebut, ya. Jadi biasanya kalau mau gampang compressibility di situ ada unsur huruf R, ya, compressible R reduction artinya volume reduction di situ. Nah, sedangkan compactibility itu terkait dengan kemampuan suatu bahan atau campuran, ya, untuk bisa dikempa. Jadi hampir sama antara compactibility dengan tabletability, ya. Tapi ini agak berbedanya adalah kalau tabletability kita mencoba beberapa tekanan kempa sehingga kemudian dia terbentuk menjadi tablet dengan kekuatan tertentu. Sedangkan kalau compactibility itu apa namanya tekanan tekanan apa namanya kekuatan tabletnya itu seberapa sih di bawah tekanan yang diberikan, seberapa maksimum specified strength yang mau kita tuju. Nah, untuk melihat itu kita lihat, ya, jadi ini sudah pernah ditampilkan pada saat kalian melakukan studi proformulasi, datanya ada, ya. Jadi oke, ketika dia dikempa pada kekuatan kempa yang lazim diaplikasikan di mesin tablet rotary, dia bisa tidak menjadi tablet. Nah, kemudian tensile strength atau kekuatan tabletnya itu sendiri berapa, ya. Nah, jadi di sini compaction pressure atau tekanan kempa yang diberikan masing-masing mesin tablet itu biasanya ada satuannya. Kalau di mesin tablet yang rotary menggunakan satuan MPa, megapascal, sedangkan di hidrolik misalkan menggunakan ton ataupun juga di yang semi manual tadi menggunakan newton. Nah, pada intinya, compaction pressure atau dalam satuan megapascal itu adalah satuannya adalah Newton per milimeter square atau Newton per milimeter persegi, sehingga misalkan kita mengaplikasikan tekanan kempa 5.000 Newton. Nah, itu pada permukaan tablet dengan luasan berapa? Jadi kita harus mengukur luas tabletnya dulu, ya. Jadi kalau dia bentuknya silinder, ya bulat gitu tablet, ya berarti luas permukaan lingkaran yang kita pakai. Nah, jadi bisa ketahuan kalau misalkan tekanan kempanya 50 megapascal, tensile strength-nya berapa dan apakah tekanan kempa yang dinaikkan dia akan menaikkan juga kekuatan tabletnya atau di sini dalam hal ini tensile strength-nya itu. Bisa dipahami konsepnya di sini? Diba. Diba ada Diba? Diba Sudiansata. Iya, Ibu. Bisa paham maksud saya yang saya jelaskan? Atau masih bingung? Bisa, Ibu. Oke, jadi di sini apabila kita memiliki suatu bahan, ambil contoh di sini MCC biru ataupun laktos oranye. Nah, mereka sama-sama diberikan kekuatan kempa, ya, yang di sini ada 3 kekuatan kempa yang dicoba, yang pada umumnya diaplikasikan di mesin rotary, yaitu 50, 100, dan maksimal di 200 megapascal. Nah, di sini terlihat bahwa kenaikan tekanan kempa akan menaikkan tensile strength atau kekerasan dari si tabletnya, tetapi di sini MCC lebih tinggi dibandingkan dengan laktos, ya. Sama-sama bisa dikempa karena secara umum, ya, walaupun ini tidak ada di kompendial, ya, bahwa setidaknya tensile strength di atas 1 lebih besar 1,2 ada juga yang mensyaratkan demikian, dia sudah bisa dibentuk menjadi tablet, artinya dia bisa ditabletasi. Nah,
Jadi, kemudian kenapa tensile strength digunakan? Sebab pada tekanan gempa yang berbeda, tebalnya tablet akan berbeda. Sehingga untuk membandingkan antara satu tablet dengan tekanan gempa A dengan tekanan gempa B, maka digunakan pendekatan tensile strength. Dan perlu diketahui juga bahwa tensile strength ini sudah masuk di dalam konsep evaluasi tablet yang ada di USP. Ya, kalau Farmakope Indonesia belum, tapi USP sudah. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, misalkan kita dari beberapa bahan, kita lihat bahwa ada bahan yang tabletabilitasnya baik, ada bahan yang kurang baik. Nah, di sini mereka menggunakan parameter tensile strength dengan nilai 2 sebagai patokannya. Tapi tensile strength ini harus seberapa, itu sendiri USP juga belum menentukan. Ya, jadi secara umum biasanya ada yang mematok lebih besar 1,2 atau bahkan lebih besar 1,7 untuk sebagai persyaratan nilai tensile strength yang baik. Nah, kemudian berikutnya, jadi tabletabilitas itu penting ketika kita hendak mengetahui atau menentukan apakah bahan obat yang kita miliki itu bisa ditablet dengan menggunakan metode cetak langsung contohnya, ataukah harus dengan granulasi, entah itu granulasi kering ataupun granulasi basah. Ya, sehingga nanti akan didapatkan berbagai hubungan yang kalau beda bahan bisa jadi beda hasil dari beda pola di sini ya. Ini. Nah, jadi kalau misalkan yang ini, nah ini tadi saya sudah terlanjur pencet, tapi saya mau tahu pendapat kalian ya. Graciela ada? Graciela Reisa? Ada Ibu. Oke, Graciela. Misalkan di sini merah ini pembatasnya ya, ini sebagai batas ideal bahwa suatu tablet itu memiliki kekerasan yang baik ya, misalkan di sini. Nah, kemudian di sini ada bahan A yang berwarna garis merah ini ya. Menurut Graciela, bahan A ini bisa baik untuk dikempa ataukah tidak? Tidak Ibu, Mengapa demikian? karena di bawah batas eh, yang baik. Di bawah batas ini ya, apa namanya standar bahwa suatu tablet dikatakan baik. Oke, selain itu apa yang Graciela lihat di sini? Jadi semakin ke kanan itu adalah tekanan gempa yang makin besar, panah ke kanan. Tensile strength ke atas berarti kan nilai tensile strength-nya makin besar. Apa yang bisa Graciela sampaikan dari garis merah itu? Yang ini, A ini. Apa yang bisa Graciela nyatakan di situ? Berarti semakin ke kanan kompresinya semakin meningkat. Oke, kompresinya semakin meningkat. Tapi apakah tensile strength-nya juga meningkat kalau dari gambar tersebut yang Graciela lihat? Eh, tidak tidak meningkat, tidak Tidak. spesifik. Iya, Hah? iya, Oke, berarti tidak terjadi peningkatan gempa yang drastis ya. Jadi ya menaik iya. tetapi hanya sedikit ya. Oke. Nah, kalau untuk misalkan yang ini, yang B, Syafa, ada Syafa? Iya ada Ibu. Oke, menurut Syafa, gambar B ini atau bahan B ini bagaimana? Mungkin kurang bisa digempa Oke, karena apa? karena di bawah batas. Di bawah batas ideal untuk itu. Selain itu, apalagi yang terlihat di situ? Atau yang bisa eh, disampaikan dari grafik tersebut? Semakin besar compaction pressure-nya, Hmm, tensile strength-nya naik juga. naik. Oke, naik. Tetapi apakah naiknya itu drastis atau stagnan atau bagaimana? Enggak drastis. Oke, jadi ada peningkatan ya. Ada peningkatan, Iya. tetapi ada kecenderungan bahwa dia mau tekanan gempa berapapun, tensile strength-nya sama. Apakah di situ nampak? Em, Nampak tapi masih di bawah batas.
Oke, ya baik. Nah, kalau yang C, siapa ya? Bentar. Kevin Hermawan, ada? Ada, Ibu. Oke, Kevin, untuk bahan C menurut Kevin bagaimana ini? Bahan C yang agak hijau coklat ini. Mungkin kelihatan nggak di spotlight saya ini? Apa yang bisa Kevin ceritakan dari bahan C ini? Perilaku dia dengan adanya tekanan gempa. Pada titik tertentu dia menunjukkan kestabilan, Ibu. Tapi Kestabilan masih di bawah standar dari 2 MPa-nya, Bu. Tapi menunjukkan kestabilan dari titik dekat awal sampai seterusnya, Bu. ya, ya yang stabil apanya, Kevin? Tekanannya, Bu. Compaction pressure-nya, Bu. Yang stabil. Maksud compaction pressure-nya stabil. Kan sumbu X itu kan independent factor, jadi yang kita ubah-ubah. Artinya tekanan gempa makin ke kanan makin besar. Makin besar, Ibu. Ya, tekanan gempa yang besar, tensile strength-nya bagaimana, Kevin? Apa yang Kevin lihat dari tensile strength-nya? Oh, tensile strength-nya, Bu. Bu. Tensile strength-nya yang menunjukkan Mhm. kestabilan, Bu. Ya, tensile strength-nya cenderung tetap ya. Jadi tensile strength-nya cenderung tetap walaupun tekanan gempa atau compaction pressure-nya ditingkatkan, tensile strength-nya cenderung tetap ya. Jadi dia pada awal dia meningkat ya, tetapi pada titik tertentu dari compaction pressure dia tetap ya, mau ditambah berapapun tekanan gempanya, tensile strength-nya ya segitu-segitu saja dan tidak masih di bawah yang dipersyaratkan. Oke. Baik, kalau yang untuk materi bahan D yang biru, Muhammad Rahmat ada? Hadir, Bu. Iya, gimana menurut pendapatmu untuk yang bahan D? Untuk yang bahan D, di tekanan awal compaction pressure itu ada peningkatan, hingga Mhm. pada tekanan tertentu itu terjadi penurunan tensile strength. Ya, jadi dia dengan tekanan gempa yang meningkat, tensile strength-nya meningkat bahkan di atas ini ya yang dipersyaratkan, tapi ketika pada tekanan tertentu yang makin besar, dia justru cenderung turun ya tensile strength-nya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang E dan F, siapa ya? Sabrina ada? Sabrina Aura? Hadir, Ibu. Ya, menurut Sabrina untuk E dan F bagaimana? Untuk yang E dan F itu mudah dikompresi Mm-mm. karena pada gambar tersebut terlihat bahwa dia melewati batas standar ideal gitu, Ibu. Tapi perbedaannya untuk yang F ini sepertinya semakin besar tekanannya, maka tensile strength-nya semakin besar juga. Tapi untuk senyawa yang E, Mhm. eh, pada tekanan compaction pressure tertentu dia stagnan gitu, Ibu. Oke, cenderung tetap ya. Baik, terima kasih Sabrina. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi bahwa ada bahan-bahan yang bisa dikempa dan tidak bisa dikempa. Misalkan bahan A itu dia tidak bisa. Jadi mau diberi tekanan berapapun dia cenderung kecil ya tensile strength-nya, bahkan mungkin kemungkinan dia kembali ke bentuk asal. Nah, ini biasanya misalkan pada contohnya paracetamol gitu ya. Nah, kemudian B dan C dia bisa, tapi dia pur ya, pur compact tabletability, jadi menghasilkan tablet yang jelek. Nah, kemudian yang D ini kita harus berhati-hati pada bahan yang kemungkinan bahwa dengan semakin tinggi tekanan gempa maka dia justru terjadi kerusakan ya. Nah, E dan F dia yang bisa digempa dengan baik ya. Bahkan yang F ini ideal, yang paling ideal. Nah, bisa dipahami di sini maksudnya? Rosdiana? Bisa, Ibu. Oke, nah, jadi kita harus memahami karakteristik dari suatu bahan sebelum kita memutuskan
apakah bahan ini bisa di tablet ataukah tidak ya. Nah, sedangkan di sini ada yang compressibility, jadi ketika suatu bahan ditekan, apakah dengan adanya tekanan bahan itu kemudian juga tereduksi ukurannya, karena pastinya bahan yang kita mau cetak itu harus bisa dimampatkan. Nah, tetapi pada saat dimampatkan kita juga harus hati-hati terhadap kecenderungan suatu bahan atau campuran itu bersifat voluminous. Jadi semakin dia ditekan, semakin turun apa namanya volumenya ya. Nah, ini karena sebetulnya pada tekanan tertentu ini dia memadat. Nah, kalau bahan yang voluminous dia tidak bisa memadat. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan bahan-bahan seperti itu, kita harus memberikan strategi formulasi yang sesuai. Contohnya pada kasus antalgin ya yang pernah ada, jadi dia bersifat voluminous, maka dia harus digranulasi, tidak bisa dengan cetak langsung. Nah, kemudian ada yang compressibility ini diukur dengan yang namanya solid fraction. Nah, solid fraction itu dengan cara menghitung densitas tablet dibagi dengan densitas dari bahannya tersebut. True density, jadi kalau kalian ingat ada bobot jenis nyata yang pakai dengan metode tuang, bobot jenis mampat yang dengan tapping atau pengetukan, dan bobot jenis benar. Nah, kalau bobot jenis benar ini harus dengan alat namanya helium pyknometer. Kita belum punya alatnya, ya. Jadi kita sebetulnya ini untuk mengkarakterisasi suatu bahan ya. Jadi apakah ketika bahan itu dia dikempa dengan kekuatan kempa tertentu ya, dia akan menghasilkan tablet dengan bobot berapa dan dengan ketebalan berapa. Nah, nanti ini bisa dibuat apa namanya suatu hubungan. Jadi ketika kita lihat di sini bahwa MCC dengan peningkatan tekanan kempa, maka dia akan semakin memadat. Tetapi dia solid fraction-nya itu lebih rendah dibandingkan solid fraction-nya laktosa di sini. Nah, apakah solid fraction yang lebih kecil itu yang lebih diinginkan? Sebetulnya iya. Jadi artinya dia lebih mampat ya. Lebih mampat, lebih bagus dan biasanya dia apa namanya kekuatan tabletnya baik. Nah, jadi ini ya, jadi ada catatan yang bisa kalian lihat di kotak ini bahwa solid fraction yang lebih tinggi justru ada kecenderungan dengan resiko terjadinya capping. Ya, jadi kalau capping itu kalau kalian lihat cap itu kan apa namanya topi ya, topi capping. Jadi seperti bagian dari kepala dari si tablet, bagian permukaan atas tablet itu bisa lepas ya itu. Nah, untuk konsep compressibility apakah bisa dipahami atau masih bingung? Nashwa Eki ada? Hadir Ibu. Oke, Nashwa bisa paham yang saya sampaikan atau masih ada kebingungannya? Paham ya, Bu? Oke, kalau ada yang tidak paham langsung angkat tangan aja ya supaya tidak terlewat terlalu jauh. Nah, jadi kalau sekarang yang terkait dengan densitas, bobot jenis nyata, bobot jenis mampat, dan bobot jenis benar. Nah, untuk yang namanya bobot jenis benar atau true density adalah dengan memperhitungkan pula pori-pori yang dimiliki oleh suatu bahan. Jadi mungkin kita melihat bahan itu, oh ya udah serbuk gitu aja, atau kristal seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita mau amati lagi, misalkan di bawah SEM ya, scanning electron microscope, akan lebih nampak bahwa tidak semua bahan itu permukaannya halus misalkan. Pasti mungkin dia ada sedikit pori atau apa. Nah, itu bisa dilihat dari true density ya. Nah, tetapi true density ini istimewanya kenapa? Karena kita punya sampel dan kemudian ke dalam sampel itu dialiri suatu gas. Nah, kemudian nanti ada selisih yang dihitung dari situ. Kalau kalian ingat di fisika farmasi semester lalu, saya pernah menjelaskan tentang BET ya, Brunel Emmentaler. Jadi berapa gas yang bisa diabsorpsi oleh suatu pori-pori suatu permukaan pada topik fenomena antarmuka. Jadi absorpsi padat-padat, padat gas. Nah, sebetulnya ini juga yang mendasari ya. Jadi seberapa banyak gas itu bisa masuk ke dalam pori-pori bahan
suatu bahan. Nah, dari situ kita bisa mengetahui densitas. Dan ini penting untuk karakterisasi bahan padat. Nah, berikutnya yang terakhir adalah compactibility. Nah, jadi compactibility artinya ketika suatu bahan itu memiliki kepadatan tertentu ya di sini, apakah kepadatan itu sejalan dengan kekerasan tablet yang dimiliki gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi dia akan menentukan hubungan antara porositas ya seberapa porus dari tablet yang kita buat dan porositas itu akan mempengaruhi tensile strength. Jadi di sini kalau tensile strength-nya tinggi di sini kita bisa lihat solid fraction-nya itu rendah, berarti dia porositasnya itu bentar. Kemungkinan porositasnya juga rendah ya. Itu. Karena porositas itu adalah 1 dikurangi solid fraction. 1 minus solid fraction. Nah, jadi mungkin kalian masih agak bingung dengan konsepnya, tapi yang pertama adalah bahwa suatu tablet itu bisa dikempa atau tidak. Intinya paling sederhana, cuman mau lihat, oke ini bisa dikempa, ini tidak bisa dikempa adalah dengan tabletability tadi, tabletabilitas. Jadi kita mencoba di kekuatan kempa yang lazim diaplikasikan di mesin tablet. Nah, kemudian kita lihat apakah dia bisa terbentuk menjadi tablet yang baik, kuat ya ataukah tidak. Nah, itu yang paling banyak diaplikasikan sebetulnya. Nah, kalau kita mau menjurus lagi kepada karakteristik suatu bahan terhadap tekanan kempa, kita bisa gunakan pendekatan compressibility ataupun compactibility ini. Ya, oke. Ini untuk perhitungannya tadi solid fraction sudah dari depan ya. Jadi densitas tablet dengan kita mengukur bobot tablet yang dihasilkan serta ketebalannya dibagi dengan densitas benar dengan kita tablet. Nah, kemudian ini ya, dan ini tensile strength. Oke, untuk 3 poin ini, apakah bisa dipahami atau mungkin masih ada yang bingung? Sukma, bisa paham perbedaan masing-masingnya antara tabletability, compressibility, compactibility? Sementara masih paham. Oke. Miranda ada? Miranda Yosefin? Iya, hadir. Oke, Miranda bisa paham perbedaan antara ketiganya? Paham, Bu. Paham. Oke, ya baik. Kalau ada yang belum paham, angkat tangan ya. Jadi ini kemudian, ya ini contohnya, kemudian dia dibuat profil. Nah, jadi proses, karena apa? Karena semuanya itu terkait dengan proses tabletasi. Jadi pada awalnya kan kita bulk atau ruahan itu dia dituangkan. Nah, setelah itu dia, ini ya, di sini masuk ke dalam die, ya gambar yang bawah, kiri bawah. Kemudian dia dimampatkan. Nah, ketika tekanan dari panca atas itu naik atau hilang ya ditiadakan karena selesai proses, maka ada 2 kemungkinan bahwa bahan itu mengalami perubahan yang tetap ya pada gambar D ini, ataukah misalkan di gambar C ketika selesai proses ditekan dia kembali ke bentuk semula. Nah, itulah yang kita maksud dengan adanya bahan yang mengalami deformasinya plastis atau brittle ataupun juga elastis ya, elastik. Kalau elastik artinya setelah tekanan kempa itu ditiadakan, panca atas dinaikkan, dia kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya parasetamol. Dia dengan adanya tekanan kempa, iya, dia memadat. Tapi ketika tekanan kempanya itu dihilangkan atau sudah selesai proses, ketika dia diejeksikan, dia kembali ke bentuk semula, menyerbuk lagi. Nah, kalau yang plastis, artinya dia bisa dipadatkan kembali dia memadat ya ke bentuk yang baru, contohnya mikrokristalin selulose. Nah, jadi ini ya pada proses tabletasi yang pertama kita tuang bahannya, ada pengaturan ulang dari partikel di situ, kemudian ketika dia dikempa maka terjadi proses deformasi dan juga ada partikel-partikel yang pecah atau terfragmentasi dan kemudian ada terbentuk ikatan. Nah, berbicara mengenai elastic deformation, itu ada tadi yang ketika tekanan kempa dihilangkan, dia langsung kembali ke bentuk semula, atau pressure
pressure plasticity ya, jadi influence by pressure. Ada juga yang time ya. Jadi artinya kalau yang time plasticity artinya misalkan kita kempah hari ini, oh dia masih jadi tablet. Nah, kita simpan 3 hari kemudian kita cek, loh, kok apa namanya dia rapuh. Artinya dia time plasticity. Jadi selesai dia dikempa, dia dalam penyimpanan dia berubah lagi ke bentuk semula. Maka itu tablet pada saat proses formulasinya idealnya dia diukur kekerasan tabletnya tidak hanya ketika baru keluar dari mesin tablet, tapi juga dicoba disimpan ya, misalkan paling enggak satu hari ya 24 jam, dan kemudian kita periksa apakah masih kekerasan tabletnya masihkah sama ataukah tidak ya. Bisa dipahami ya di sini maksudnya. Nah, berikutnya ya ada yang namanya brittle atau fragmentation ya. Jadi di bawah pengaruh tekanan pastinya partikel-partikel itu akan terpecah ya. Nah, tapi di sini ada bahan yang mudah pecah, ada yang tidak. Jadi kalau misalkan mikrokristalin selulose itu dia plastis, jadi ketika dia ditekan dia langsung berubah ke bentuk yang lain ya, dan kemudian tetap perubahannya. Ada bahan yang brittle, contohnya laktosa. Jadi ketika dia diberi tekanan kempa, maka dia akan terfragmentasi dulu menjadi yang lebih kecil, baru kemudian tekanan yang diberikan berikutnya dia akan memadat ya. Nah, sehingga itulah kenapa misalkan kita memberikan tekanan kempa yang sama pada mikrokristalin selulose dan kepada laktos, kekerasan tabletnya bisa berbeda dan laktos biasanya lebih kecil. Untuk mencapai kekerasan tablet yang sama dengan MCC, laktos ini harus diberi tekanan kempa yang lebih besar gitu ya. Nah, dengan tekanan kempa yang lebih besar, dia akan memberikan kompaktibilitas yang lebih besar juga. Gitu. Jadi perbedaan antara bahan yang bersifat plastis dengan brittle atau terjadi fragmentasi itu seperti itu. Ya. Nah, ini ya yang tadi kita lihat material deformation. Nah, itu maka kita bisa melihat juga memprediksi juga apakah dia deformasinya plastis ataukah cenderung brittle ataukah malah elastis dari hubungan antara tekanan kempa dengan tensile strength ini. Ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Ananda bisa paham? Ananda Insar ada? Oke. Safira Silalahi ada? Ada, Bu. Oke, bisa paham Safira? Bisa. Oke. Nah, bicara tentang deformasi atau perubahan bentuk, tadi kan ada elastis, plastis, brittle. Nah, sebetulnya tahu pastinya dari mana sih? Ya kita harus melakukan percobaan ya. Percobaannya berupa apa? Kita melakukan variasi tekanan kempa pada bahan tersebut ya. Ini compaction pressure variation yang saya tunjukkan di layar ya, di laser di highlight saya. Nah, terhadap ini ada istilah namanya yield pressure. Jadi selain tensile strength, kita bisa melakukan pendekatan berdasarkan nilai yield pressure. Nah, apa pula itu ya? Jadi kita lihat di sini. Nah, yield pressure itu sebetulnya ada hitungannya, nanti kita lihat di belakang ya. Jadi gini, untuk menentukan karakteristik deformasi, pada prinsipnya kita ada 2 cara. Ya, yang pertama adalah odd die method. Ya, ini saya sebutin dulu ya. Nah, ini ya. Jadi kita melakukan variasi pengempaan pada berbagai tekanan kempa untuk bahan tersebut ya. Kemudian setelah tabletnya itu terbentuk, kita diamkan 24 jam baru kemudian kita timbang untuk bisa menentukan apa namanya densitas dari tabletnya tadi ya. Kita timbang, kita ukur tebalnya dan juga kekerasannya. Nah, kemudian setelah itu ya kita masukkan ke persamaan tadi untuk solid fraction ini. Nah, jadi 1 dikurangi solid fraction itu kan porositas tadi. Nah,
Jadi Len 1/1 minus porositas dari tablet yang dihasilkan, kemudian dibuat plotting terhadap tekanan kempanya masing-masing. Nah, ketemulah ini suatu persamaan regresi. Ya, bisa dipahami nggak nih? Jadi Auday method itu artinya kita mengempa bahan tersebut pada berbagai tekanan gempa, kemudian kita ukur kekerasan tablet, kepadatan tablet, bobotnya, dan kita masukkan ke dalam rumus ini tadi ya. Sorry. Bentar. Rumus ini ya, tapi kita harus tahu densitas bahannya ya, ketemu. Nah, ini 1/1 minus solid fraction di sini. Kita buat kurvanya antara tekanan gempa dengan Len 1/1 minus porositas tadi ya, atau D. Nah, kemudian dari bagian yang linear ya, kemudian bagian linearnya kita masukkan ke dalam persamaan regresi biasa. Jadi 1/slope-nya itu ada namanya PY value. Jadi semakin tinggi PY value-nya, itu berarti dia menjadi bahan yang lebih brittle gitu. Nah, secara garis besar bisa dipahami enggak ini atau masih bingung? Contohnya siapa? Yehezkiel bisa paham maksud saya? Untuk sementara bisa, Bu. Oke, nah jadi dari situ kita bisa tahu, oke. Jadi biasanya kita lakukan perbandingan. Jadi MCC itu golden standardnya deformasi plastis. Sedangkan laktos itu golden standardnya bahan yang brittle. Nah, jadi biasanya pada saat kita melakukan penentuan untuk deformasi, misalkan kita punya bahan obat A yang kita mau teliti, atau mungkin juga eksipien, kita mengembangkan eksipien. Nah, kita lakukan tabletasi eksipien tersebut pada berbagai tekanan gempa, kemudian kita tentukan hitungan dari logaritmik natural 1/1 minus porositas ini tadi ya. Nah, kemudian bisa diketahui nilai PY value. Nah, nilai PY value kita nanti dibandingkan dengan nilai PY value-nya dari si bahan yang kita ketahui bahwa dia memiliki deformasinya plastik ataupun juga deformasinya brittle. Nah, jadi biasanya semakin besar nilai PY value, apalagi dibandingkan dengan bahan yang bersifat plastis, maka dia kecenderungannya adalah brittle. Gitu. Nah, hanya kalau yang Auday method, kita harus membuat berbagai macam variasi tekanan gempa. Dan itu boros bahan. Nah, ada yang namanya in-die method, tapi kita memerlukan alat yang namanya compaction simulator ya. Kita lihat sebentar videonya. Jadi compaction simulator ini juga berfungsi untuk memprediksi apakah jadi dia semacam mesin tablet yang kecil. Misalkan kita punya formula yang kita mau uji sebelum dia naik ke proses produksi besar dengan menggunakan mesin rotary. Misalkan kita tahu mesin rotarynya merek A gitu ya. Nah, di dalam compaction simulator, dia bisa kita pilih, oke, tolong tirukan proses tabletasi dengan menggunakan mesin A. Nah, nanti akan keluar hasil apakah formula kita itu sebetulnya bisa di tablet ataukah tidak di mesin A tersebut. Dan ini bisa meminimalkan membuang bahan yang begitu banyak hanya untuk trial gitu ya. Nah, kita lihat sebentar alatnya.
Ya, jadi untuk compaction simulator ini, kalau misalkan kita mau membuat dengan yang apa namanya double layer dan sebagainya, bisa disituasikan demikian. Dan kemudian dengan menggunakan apa namanya compaction simulator ini, kita cukup mengempas satu tablet, maka dia akan merekam perubahan tekanan dan perubahan dari densitas di dalam tablet tersebut. Ya, jadi lebih sederhana, tapi alatnya harganya tidak sederhana. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke. Nah, eh, jadi pada saat kita melakukan tabletasi, terdapat pula tipe ikatan yang terbentuk. Ya, jadi mungkin kalau Pak Helmi waktu itu sudah menjelaskan proses granulasi, ada juga ikatan di situ ya. Jadi yang terjadi pada saat kita melakukan tabletasi suatu bahan, maka bahan tersebut itu terjadi yang namanya istilah penguncian secara mekanik. Jadi partikel itu kan bentuknya ada yang jarum, ada juga bentuknya tidak beraturan. Jadi dia ada nanti akan saling mengait satu sama lain. Dan kemudian juga yang pasti ada adalah gaya intermolekular yang terjadi, yaitu interparticulate attraction forces, yaitu van der Waals ataupun juga elektrostatik di situ, dan pastinya ada hydrogen bonding. Kenapa saya garis bawahi di situ? Karena hydrogen bonding tersebut membutuhkan yang namanya kelembapan. Jadi yang namanya lembab itu pasti diperlukan. Hanya saja kita tidak boleh terlalu lembab karena kalau terlalu bahan yang kita keempat terlalu lembab, maka dia akan lengket. Ya. Dan kemudian juga ada yang namanya solid pitch atau jembatan padat, itu terkait dengan melting ya yang terbentuk karena adanya tekanan. Jadi ketika tekanan diberikan, jangan dibayangkan tekanannya itu rendah ya, paling nggak 1 ton ya, bisa dibayangkan kayak jari kita ketimpa sesuatu 1 ton aja sudah seperti apa ya. Nah maka itu tekanan yang diberikan itu cukup besar sebetulnya. Kita main satuan Newton, MPa, tapi coba nanti dikonversi ke kilogram kan pasti ketemu ya. Nah, jadi karena adanya tekanan kempa yang tinggi, maka terjadi yang namanya melting atau pelelehan yang terlokalisir dan sesaat. Dan di situ ketika tekanan itu diangkat kembali, maka bagian yang sedikit melting karena adanya tekanan, dia akan membentuk jembatan padat, ya gitu. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dengan konsep jembatan padat di granulasi basah ya, tapi ini adalah konsep jembatan padat pada proses tabletasi. Ya, ini. Jadi ini penjelasan secara detailnya ya. Nah, jadi solid pitch itu bisa terbentuk karena adanya pelelehan, karena adanya tekanan gempa tadi, kemudian dia berdifusi, atom-atom di permukaan partikel berdifusi, dan ketika tekanan gempa itu diangkat kembali, terjadi proses rekristalisasi. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Vito, bisa paham? Vito Ardian? Ada Vito? Masih paham, Bu. Oke, ya baik. Nah, kemudian ada konsep yang namanya bonding area, bonding strength. Jadi konsep ini adalah bahwa kalau misalkan suatu bahan ya, kita misalkan di sini ada berbagai bentuk. Nah, kalau menurut siapa ya? Firly ada nggak? Firly Natalia? Ada, Bu.
Oke, menurut Firly, ini yang atas ya. Bisa lihat kursor saya di layar? Bisa. Ah, yang atas dengan yang bawah ini akan lebih besar mana ikatan apa namanya kekuatannya antara yang partikel yang atas ini, dua partikel yang atas yang saya tunjuk sekarang dengan yang bawah. Menurut Firly akan lebih kuat yang mana? Mungkin yang bawah, Bu. Yang maaf Firly saya Yang nggak dengar. bawah. Yang bawah, oke. Kenapa kalau yang bawah? Kenapa Firly pilih yang bawah? Semakin kecil ukurannya, mungkin ikatan antar partikelnya itu makin rapat gitu, jadi lebih kuat. Oke, ya saya simpan dulu. Terima kasih Firly. Coba ya. Ferdi Rizky ada? Ada, Ibu. Oke, Ferdi, menurut Ferdi yang atas yang saya tunjukkan sekarang dengan yang bawah, kekuatan ikatannya lebih besar yang mana? Lebih besar yang bawah, Ibu. Yang lebih bawah. Alasannya kenapa? Karena luas permukaannya lebih kecil. Oke, ya baik. Nah, sebetulnya kalau di konsep ini justru bonding areanya itu kemungkinan yang lebih besar yang atas karena kontaknya ini lebih luas ya dibandingkan yang bawah yang hanya ujung-ujung ini. Nah, jadi ini ibaratnya kita punya berbagai macam bentuk ya. Makanya ini misalkan ini pada pencampuran biasa di recompression ini kelemahannya jadi bentuknya kan dan ukurannya kalau nggak disamakan bisa macam-macam. Nah, ini bonding area ini adalah area yang bisa saling terkait satu sama lain ya. Jadi kontaknya di sini karena dia lebih luas permukaannya, kemungkinan dia lebih kuat ikatannya di sini dibandingkan dengan yang bawah yang hanya ujung dan ujung saja ini yang secuil ini. Itu ya. Nah, ini konsep ya atau mungkin juga yang ini hanya tapi kan ini gabungan dari ujung ini, ujung satunya. Nah, itu. Maka itu salah satu faktor yang berpengaruh dan kemudian juga kristalinitas, struktur kristal, kemudian atau habit kristal. Nah, itu bisa mempengaruhi proses atau mempengaruhi hasil dari pengempaan ya. Tingkat kristalinitas dan kemudian polimorfisme. Contohnya misalkan pada MCC ya, mikrokristalin selulos itu kalau kita granulasi basah itu justru dia akan sedikit lebih seperti spons yang ditarik semua airnya ya, maka dia lebih apa ya? Ketika dia dikempa, dia kekuatan kempanya justru lebih menurun dibandingkan, tablet yang dihasilkan kekerasannya agak sedikit lebih turun dibandingkan dengan yang mikrokristalin yang tidak digranulasi basah. Jadi ada perubahan struktur di situ, ya perubahan derajat kristal. Nah, kemudian juga terutama kalau kita nanti membentuk suatu bahan yang namanya dispersi padat, amorphous solid dispersion. Nah, itu bisa jadi dia deformasinya apa namanya lebih baik dibandingkan ketika dia masih menjadi bentuk kristalnya gitu. Nah, kemudian ini proses yang terjadi ketika kita melakukan pengempaan dalam hal ini dengan menggunakan mesin tablet ya. Jadi ini yang di kanan ini analoginya. Jadi pada saat kita memasukkan bahan ke dalam die ya, dan ada pengaturan susunan di situ, itu bisa direfleksikan melalui pengukuran densitas bulk atau densitas ruahan, bulk density. Kemudian ketika kita melakukan proses apa namanya kompresi mulai dari awal punch bawahnya turun perlahan-lahan dan kemudian melakukan penekanan dan kompaksi di situ, kita bisa lihat analoginya di tap density. Artinya kalau dia bahannya itu mudah memadat, tidak ada masalah di dalam proses tabletasinya gitu ya. Nah, jadi ini siklus kompaksi mulai dari pengisian die, kemudian diberikan pre-compression, kemudian ke main compression, dan dilakukan proses ejeksi. Nah, jadi ini tujuannya, ini ya beberapa tujuan dari pre-compression ya, khususnya untuk pengeluaran udara karena dia berputar dengan cepat ya.
Dan kemudian ada juga lubrikan yang sensitif dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang harus diketahui ya, bahwa kalau misalkan kita misal gini, ini saya balik dulu. Pada saat kita melakukan tabletasi, apabila kekerasan tabletnya belum memenuhi, tindakan apa yang cenderung kita lakukan? Ganisa ada? Ganisa? Ganisa Nurfaiza? Ada, Bu. Ya, menurut Ganisa biasanya kalau wah tekanan kempanya kurang kekerasan tabletnya belum sampai nih. Apa yang harus biasanya yang kemudian disetting di apa? Di mesinnya dinaikkan apanya? Yang tekanannya, Bu. Tekanan kempanya, ya betul. Jadi tekanan kempanya dinaikkan biasanya dengan mengatur setting dari si punch atas dan punch bawah ya kalau di mesin tablet yang single punch. Nah, tetapi pada mesin tablet yang rotary kita harus ingat bahwa itu kan mesin tablet kan mengatur begitu banyak jumlah stasiun yang harus ditabletasi dan dia punya batasan maksimal tekanan kempa yang bisa diberikan. Jadi biasanya maksimal sih idealnya 200 MPa ya, tapi itu tergantung. Nah, dan mesin tablet itu juga tidak bisa dipaksa untuk selalu jalan dalam tekanan tinggi ya. Tekanan kempa yang tinggi. Maka ada istilah namanya dwell time ya. Jadi kalau kalian sudah lihat tadi kan gambarnya dari si die-nya itu kan muter ya, muter, kemudian punch atasnya kena dulu di pre-compression, kemudian di main compression. Nah, dwell time itu adalah memperlama waktu kontak antara kepala punch ya, kepala punch dengan compression roller. Artinya kalau sesuatu ditekan makin lama, itu kan makin intens kan tekanannya gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan bukan dengan serta-merta meningkatkan tekanan kempa, tetapi kita perlama waktu kontak antara compression roll itu dengan kepala punch-nya ini ya, seperti yang kalian lihat di gambar A itu tadi. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita memperlama waktu kontak, kira-kira konsekuensinya apa yang mungkin bisa terjadi? Hasan ada Hasan? Hadir, Ibu. Ya, menurut Hasan kalau kita perlama waktu kontak, konsekuensinya apa? Yang mungkin terjadi, konsekuensi yang kurang baiknya atau kerugiannya apa? Mungkin dapat merusak pada punch-nya, Ibu. Nggak, panca nggak rusak. Jadi kalau misalkan kita melakukan proses tabletasi itu, kalau makin cepat putarannya, kira-kira kapasitas produksinya makin meningkat nggak? Makin meningkat, Ibu. Ya, kalau kita misalkan perlambat supaya waktu kontak kecepatannya kita kurangi sehingga waktu kontak antara punch head dengan compression roll itu bisa agak lebih lama, berarti yang berkurang apa? Waktu produksinya, Ibu. Ya, jumlah yang bisa diproduksi ya. Jadi dalam waktu yang sama, misalkan durasi produksi 2 jam gitu ya, 2 jam dengan kecepatan sekian ratus ribu tablet per menitnya gitu ya. Kita bisa produksi misalkan 500 ribu tablet, 1 juta tablet dalam waktu 2 jam. Nah, karena kita perlambat sedikit putaran dari si mesinnya, maka kemungkinan akan terjadi penurunan jumlah yang bisa diproduksi menjadi misalkan ya dari 1 juta turun menjadi hanya 800 ribu gitu ya. Nah, itu kan harus dihitung juga dengan persen efisiensi produksi. Jadi kalau kita masuk ke industri untuk proses produksi adalah man and machine and time ya. Jadi semuanya terkait dengan uang ya. Nah, itu. Nah, jadi key factors-nya adalah kita bisa menggunakan
RPM yang kita perlambat, kemudian kita gunakan pre-compression yang lebih intens, ataupun juga bisa mengganti, nah tapi ini investasi yang tinggi ya, jadi mengganti tipe punch head-nya tadi. Masih ingat bahwa tadi di depan saya sampaikan ada punch tipe B dan B ya, dan punch tipe D ya, B type and D type. Nah, kalau yang D-type itu dia lebih lebar punch head-nya, artinya kalau dia lebih lebar berarti yang berkontak akan lebih banyak. Nah, itu. Jadi waktunya bisa mungkin sama, tapi karena luas kepala yang kena kontak lebih besar, maka dia bisa menghasilkan kekerasan yang serupa dibandingkan mengurangi waktu kecepatan rotasi dari si mesin rotary tabletingnya. Tapi ini harus diperhatikan bahwa satu set punch dan die itu tidak murah. Ya, bisa dipahami maksudnya di sini siapa ya? Muhammad Faisal Rohsarifuddin ada? Bisa paham yang saya maksud yang saya jelaskan? Bisa. Oke, Muhammad Rizky ada? Muhammad Rizky. Nah, tidak ada jawaban. Gregorius Fernandes. Ada? Ada, Bu. Oke, bisa paham yang saya jelaskan? Atau masih bingung? Sejauh ini masih paham. Oke ya, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi itu. Kita lihat sebentar ya. Sebentar aja videonya ya. Welcome to LFA's video on dwell time. In tableting, dwell time is measured in milliseconds and is counted as the time of the surface of the head flat is in contact with the main compression rollers. Dwell time directly contributes to a tablet's strength. To measure dwell time, we'll need to discuss turret velocity and turret pitch circle diameters, which we'll cover in another video. Dwell time is directly affected by these factors. The size of your head flat. As the compression roller comes into direct contact with your head flat, the size of it is important. Changing from B to D type tooling will extend your head flat and increase your dwell time, but can be costly and require modification to your tablet press itself. The shape of your tooling. Sometimes using shape tooling requires more compression and a higher dwell time. Speed. The speed of your tablet press will affect how fast your punches will pass through the compression rollers. One of the most popular ways to create extra dwell time is to slow down your press, ensuring your punches are being compressed at their peak value for longer. A major downside to this is the cost of slower output. Taper dies and pre-compression are also options for extending your dwell time. Often overlooked, dwell time will directly affect the quality of your tablet, so it's important to take into account that all granules have different properties, and some granules will require longer dwell time to create a stronger bond between them. Whilst in some formulations, dwell time doesn't need to be considered and are not dwell sensitive. Every formulation will be and will act differently under compression forces, as they contain elastic properties, so may require a longer dwell time to force the particles to bond. To calculate the dwell time, please see the formulation on the screen. Whatever method you choose, it's always important to research your formulation, tablet press, and tooling before making your decision. For more information, products, and guides, please visit www.lfatabletpresses.com. Ya, jadi itu sekilas tentang dwell time ya. Jadi itu sejauh yang ada yang itu yang bisa kita lakukan terkait dengan mesin, dan ketika kita sudah tidak bisa melakukan lebih lanjut lagi, jadi mesinnya udah mentok, ya berarti kita kembali ke formula kita ya gitu. Nah, ingat bahwa masternya itu ya formula kita ya. Nah, kemudian untuk injeksi tablet itu selalu ada yang namanya tapi di mesin tablet single punch yang kita punya nggak ada ya, nggak terukur di situ. Jadi ejection force measurement. Jadi dia bisa untuk memprediksi kemungkinan terjadinya sticking atau lengketnya tablet pada saat dia harusnya bisa diejeksikan dari die ya itu. Nah, kemudian ini beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan mekanik dari tablet ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, dan pastinya adalah moisture atau kelembapan itu selalu harus ada, tetapi harus pada batas yang bisa diterima ya. Nah, ini yang paling penting adalah lubrikan. Nah, paradoks dari lubrikan ya yang saya beri tulisan pink di situ adalah
eh, lubrikan itu diperlukan, tetapi kita tidak ingin dia terlalu masuk ke dalam tablet, ya. Karena fungsi lubrikan adalah mengurangi friksi antar muka sehingga dia bisa diejeksikan, ya. Kemudian dia mencegah terjadinya perlengketan pada permukaan punch dan juga bisa membantu bahan kita untuk mengalir. Nah, tetapi yang diinginkan itu sebetulnya adalah lubrikan itu apa namanya, hanya ada di permukaan tapi sedikit-sedikit saja di titik-titik tertentu seperti yang ada di sebentar. Di sini ya, gambar yang saya tunjukkan di kursornya ini ya. Jadi kita tidak ingin dia masuk terlalu ke dalam sini ya, ataupun juga bahkan melapisi semuanya ini ya, karena justru yang terlalu terlapis seperti ini tidak diinginkan ya. Jadi dia akan membentuk lapisan film, kemudian juga dia akan mempengaruhi kemampuan suatu tablet untuk bisa terbasahi, di mana itu penting ya untuk dia bisa disintegrasi dan kemudian terdisolusi ya. Dan juga kalau lubrikannya itu terlalu build up atau masuk ke dalam, dia akan memecah ikatan antar partikel yang sudah terjadi sehingga tabletnya itu menjadi lemah ya. Kekerasan tabletnya itu akan menurun. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan pengaruh waktu pencampuran lubrikan terhadap tensile strength dari tablet yang dihasilkan. Jadi di sini bahwa justru kalau yang menggunakan V-mixer ya pada waktu yang sama, misalkan di sini dia lebih baik kekerasan tabletnya, lubrikannya tidak terlalu masuk dibandingkan dengan yang turbula. Turbula itu yang seperti kocokan kemarin itu ya di video di sebelum UTS kalau kalian ingat. Nah, itu bisa kemungkinan terlalu masuk. Sedangkan kalau V-blender dia kan muter biasa ya, rotating 180 derajat, jadi dia lebih perlahan di situ. Nah, kemudian juga ada misalkan ini contoh dengan hand mix ya, seperti yang kalian lakukan di praktikum. Bisa jadi justru karena hand mixer tiap orang satu hand mix ya, satu sama lain nggak sama kecepatan pencampurannya ataupun juga arah pencampurannya. Nah, itu bisa saja terjadi variasi pada tensile strength-nya itu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh masalah-masalah yang terjadi akibat dari proses tabletasi, ya nanti bisa dibaca sendiri ini. Nah, sedangkan yang terkait dengan mesin itu sebetulnya sedikit ya. Misalkan ini ada berbayang atau double impression kalau misalkan tabletnya ini satu bisa ada garis tengahnya kemudian patah. Nah, ini karena mesinnya bermasalah dia agak sedikit miring ya. Ataupun juga di sini picking ini biasanya terjadi pada punch yang bergrafir. Nah, ini desain grafirnya ini harus hati-hati ya. Karena kalau dia lancip seperti ini, dia justru menimbulkan masalah apa namanya pada tabletnya gitu. Jadi makanya biasanya desain dari si punch bergrafir ini harus cenderung membulat pada ujung-ujungnya gitu ya. Nah, ini nanti ada beberapa referensi saya unggah di aula juga. Baik, jadi itu yang terkait dengan apa namanya tabletasi. Apakah ada pertanyaan sejauh ini atau bisa dipahami oleh semuanya? Siapa ya? Keisha Sanata ada? Ya, Bu, paham. Oke, baik. Meli Wulandari ada? Ada, Bu. Bisa paham dari awal hingga akhir yang saya sampaikan, Meli? Ya, Bu, paham. Oke, baik. Revo ada Revo? Iya, Ibu. Ada pertanyaan atau sudah bisa paham dari awal hingga akhir penjelasan? Untuk saat ini cukup mungkin, Ibu. Oke, baik. Baik, kalau demikian berarti bisa kita akhiri nanti segera saya unggah materinya. Nah, ini karena sebetulnya untuk kuis praktikum itu kurang 1 kali ya sesuai janji saya. Nah,
Untuk materi ini kalian ingin ada kuis enggak sebelum apa namanya UAS? Sapna gimana Sapna? Sapna Rizka ada? Ya, Enggak, Bu. nggak pengen. Nggak apa-apa, ini saya tanya aja random. Aisyah Bella, ada? Kuis juga boleh, Bu. Boleh, ntar. Davina?